Aura kegelapan melanda lini serang. Performa Ramon Tanque sangat inkonsisten, levelnya belum Asia. Manajemen gerak cepat incar striker top dari Liga Polandia. Avimiko Pululu jadi tuntutanku, usai statistik lini serang Persib Bandung bakpuk parah. Apakah kita akan terus membiarkan peluang emas terbuang sia-sia hanya karena striker yang tumpulnya melebihi pisau karatan? Saksikan bedah tuntas kehancuran statistik Ramon Tanque dan profil calon penyelamat dari Polandia sekarang juga. Aroma remontada tercium hingga langit ketujuh. Lahir di kota Madrid, Sergio Castel yakin Persib bisa menang comeback vs Ratsaburi FC. Darah Spanyol mulai mendidih. Aroma keajaiban Madrid kini merasuki raga Castel untuk menghancurkan kemustahilan di depan mata. Simak wawancara eksklusif sang matador yang siap membakar GBLA dengan semangat pantang menyerah hanya di sini. Langit Bandung menangis darah. Debut Levin Kurzawa di Persib Bandung. SDM rendah hujat di kolom komentar Instagramnya. Itu bukan Viking, itu sekumpulan orang tolol yang diberi nyawa tapi otak dijual kerongsokan. Sungguh biadab dan tak berotak. Bagaimana mungkin bintang dunia yang rela berkeringat demi lambang di dada justru ditikam dari belakang oleh hujatan sampah yang memalukan bangsa? Bongkar habis identitas para berusak nama baik supporter dan dengarkan pembelaan keras untuk Kurzawa dengan klik berita ini. Tembok raksasa sejuta bayangan telah bangkit. Federico Barba kerasukan Jay Itzes. Siap clean sheet di GBLA. Barba bertransformasi menjadi kapten timnas Persib. Seolah raga Jay Itzes membelah diri untuk menjaga kesucian gawang Maung Bandung. Intip mental mengerikan Barba yang siap membuat penyerang lawan gemetar di GBLA melalui liputan lengkap kami. Pahlawan kesepian pembawa takhta Asia. Persib Bandung gendong Liga Indonesia justru malah dihujat fans jeruk. Maklum, mereka memang otak sampah. Di saat Persib berdarah-darah menaikkan martabat Liga di mata dunia, fans jeruk otak kosong malah asik menggonggong tanpa kaca. Lihat fakta bagaimana Persib menyelamatkan muka Indonesia dan bungkam omongan sampah mereka dengan menonton ulasan mendalam ini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Selamat malam Bandung. Wah, lagi rame ya di sosmed. Luar biasa emang netizen kita. Apalagi yang warnanya agak-agak oranye, mirip vitamin C tapi minim nutrisi itu. Iya, siapa lagi kalau bukan fans jeruk. Gue tuh kadang heran sama mereka. Persib lagi di Asia, lawan tim-tim Thailand, bawa nama Indonesia. Mereka sibuk ngehujat di kolom komentar. Gayanya udah kayak pengamat taktik dari Madrid, padahal otaknya, aduh, mending dijual ke tukang rongsok. Lumayan bisa buat beli paketan data daripada cuma dipakai ngetik sampah. Mereka bilang Persib bapuk di Asia. Hello, kita ini lagi gendong Liga Indonesia, bos. Kita lagi nyari poin koefisien biar Liga lokal nggak makin tenggelam di dasar laut. Persib yang berjuang, Persib yang lari-lari di lapangan. Tapi mereka yang sibuk panas hati. Ibaratnya nih ya, Persib yang lagi kerja keras cari nafkah buat keluarga besar sepak bola Indonesia, ada saudara jauh yang pengangguran malah asik ngetawain pas kita lagi keringetan. Lucu banget kan? Tapi ya wajar sih mereka sirik, namanya juga orang lagi nggak punya kerjaan di kancah internasional. Nggak ada jadwal tanding, ya akhirnya jadilah full-time netizen, the real El Sosmed. Lagian, ini yang paling lucu. Lu ngehujat Persib kalah di Asia, tapi lu lupa ingatan. Lupa kemarin tim kesayangan lu diapain sama Arema di kandang sendiri.
Di GBK, bos. Stadion megah. Malah diobok-obok sama tim yang lagi berjuang di papan bawah. Itu rumah sendiri loh, bukan di Thailand. Itu namanya bukan home sweet home, tapi home sweet horror. Ibaratnya nih ya, lu ngetawain tetangga yang mobilnya mogok pas lagi mau keluar kota, padahal lu sendiri baru aja kejeblos masuk got pas lagi jalan di depan teras rumah sendiri. Kan tololnya nggak ketulungan itu. Makanya, sebelum jempol itu ngetik hujatan, mending lihat kaca dulu. Saran gue sih buat kalian, mending hemat energi. Koefisien liga kita butuh Persib biar kalian tetap punya harapan bisa main di Asia lagi. Itu pun kalau kalian bisa masuk papan atas ya. Kalau cuma jagonya diobok-obok tim sekelas Arema di kandang sendiri, mending fokus latihan aja dulu. Jangan kebanyakan main Instagram. Karena jujur aja, ngelihat kalian ngehujat Persib itu ibarat ngelihat badut lagi ceramah tentang seriusnya hidup. Bukannya bikin mikir, malah bikin kami satu Bandung ketawa ngakak. Persib mah tetap maung, lah kalian tetap jeruk, diperas dikit langsung asam. Debut Layvin Kurzawa di Persib Bandung ternoda antara ekspektasi tinggi dan serangan cyberbullying oknum supporter. Jagat sepak bola nasional baru saja dihebohkan dengan debut salah satu pemain paling prestisius dalam sejarah Liga Indonesia, Layvin Kurzawa. Mantan bek kiri Paris Saint-Germain tersebut resmi mencatatkan menit bermain perdananya bersama Persib Bandung dalam laga krusial babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Ratchaburi FC. Namun, alih-alih menjadi momen perayaan, debut sang bintang dunia ini justru berujung pada polemik di dunia maya. Kolom komentar di akun Instagram pribadi Kurzawa dan akun resmi klub dibanjiri oleh kritik tajam yang menjurus pada penghujatan fisik serta kualitas permainan. Di lapangan, Kurzawa tampil selama 45 menit pertama. Meski menunjukkan kelasnya dalam akurasi umpan dan penempatan posisi, kondisi kebugaran yang belum mencapai 100% membuatnya kesulitan mengimbangi kecepatan transisi lawan. Hal inilah yang memicu reaksi negatif dari sebagian netizen. Berdasarkan pantauan di media sosial, hujatan yang diterima Kurzawa dinilai sudah melampaui batas kritik taktis. Banyak komentar yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak pantas yang kemudian memicu reaksi keras dari kelompok supporter garis keras Persib lainnya, termasuk komunitas Viking Persib Club. Fenomena ini memicu kemarahan di kalangan supporter cerdas. Banyak pihak menilai bahwa pelaku penghujatan tersebut bukanlah representasi dari pendukung sejati. Narasi yang berkembang di kalangan pendukung senior menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan cerminan dari rendahnya literasi digital dan etika berolahraga. Seorang tokoh supporter yang enggan disebutkan namanya memberikan pernyataan pedas yang kini viral di berbagai platform diskusi bola. Itu bukan Viking, mereka bukan bagian dari sejarah dan perjuangan kami. Itu hanyalah sekumpulan orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Diberi nyawa tapi otaknya seolah tak berfungsi. Menghujat pemain kelas dunia yang sedang beradaptasi adalah tindakan memalukan yang mencoreng nama baik Bandung di mata internasional. Serangan cyber terhadap pemain sekaliber Kurzawa dikhawatirkan akan berdampak buruk pada citra Liga Indonesia. Agen-agen pemain internasional tentu akan mempertimbangkan faktor keamanan mental klien mereka sebelum memutuskan berkarir di tanah air jika budaya bully terus dibiarkan tanpa ada edukasi yang masif. Manajemen Persib Bandung sendiri dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk membatasi kolom komentar atau memberikan perlindungan tambahan bagi para pemain asingnya guna menjaga fokus tim menjelang laga comeback di leg kedua nanti. Insiden ini menjadi pengingat pahit bahwa kemajuan infrastruktur dan materi pemain klub tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan pendukungnya di ruang digital. Tantangan besar kini menanti para pimpinan komunitas supporter untuk melakukan pembersihan internal terhadap oknum-oknum yang hanya ingin merusak keharmonisan tim melalui hujatan di media sosial. Persib Bandung tengah berada dalam tekanan besar menyusul rapor merah di lini serang mereka dalam beberapa laga terakhir. Sorotan tajam kini tertuju pada legiun asing, Ramon Tanque, yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi publik bobotoh. Performa sang striker yang dianggap inkonsisten memicu gelombang desakan agar manajemen segera melakukan perombakan demi menjaga asa juara di kompetisi domestik maupun level Asia. Beberapa pengamat sepak bola nasional menyebut bahwa gaya main Tanque belum sepenuhnya adaptif dengan intensitas tinggi Super League, bahkan dinilai belum mencapai level Asia jika merujuk pada performa di kompetisi antar klub kontinental.
Di tengah sorotan tajam terhadap performa Ramon Tanque, nama Afimiko Pululu muncul, bukan sekadar sebagai rumor, melainkan sebagai profil striker yang memiliki atribut lengkap yang selama ini hilang dari skema permainan Maung Bandung. Pemain yang menempa ilmu di Akademi FC Basel ini membawa standar Eropa yang diprediksi mampu mengangkat level permainan tim ke kasta yang lebih tinggi. Berbeda dengan striker bertipe static targetman yang mudah dikunci bek lawan, Pululu adalah penyerang modern yang sangat dinamis. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan bermain di berbagai posisi. Ia fasih bermain sebagai penyerang tengah murni, namun tidak canggung melebar ke sayap. Ini memberikan fleksibilitas taktis bagi pelatih untuk melakukan rotasi posisi di tengah laga. Pululu memiliki akselerasi yang mampu menghancurkan garis pertahanan tinggi, high press. Dalam situasi serangan balik, ia adalah ancaman nyata yang sulit dikejar oleh bek-bek lokal maupun asing di Liga Indonesia. Meski memiliki kecepatan, Pululu tidak lembek dalam duel fisik. Bermain di Liga Polandia yang terkenal keras dan mengandalkan fisik, Pululu terbiasa melakukan shielding ball atau melindungi bola. Ia mampu menjadi tembok pemantul bagi gelandang seperti Mark Klok atau Tyron Del Pino. Atribut fisiknya memungkinkan ia tetap stabil saat harus berbenturan dengan bek lawan di dalam kotak penalti, sebuah kualitas yang saat ini dianggap kurang menonjol pada diri Ramon Tanque. Salah satu keluhan utama Boboto terhadap lini depan saat ini adalah banyaknya peluang yang terbuang atau big chances missed. Pululu menawarkan solusi melalui clinical finishing. Ia memiliki catatan konversi peluang yang tinggi, baik melalui sepakan kaki kanan yang keras maupun penempatan bola yang akurat. Pululu memiliki kecerdasan dalam membaca ruang kosong. Ia tahu kapan harus melakukan delay dan kapan harus melakukan sprint ke tiang jauh untuk menyambut umpan silang dari sektor sayap yang dihuni William Barros dan Beckham Putra. Pengalamannya berkompetisi di Conference League dan liga-liga top Eropa memberikan kematangan mental. Pululu bukan pemain yang akan demam panggung saat menghadapi tekanan ribuan supporter di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Mentalitas juara dan profesionalisme Eropa inilah yang diharapkan mampu menular ke seluruh skuad Persib. Jika manajemen berhasil mengamankan tanda tangan Pululu, Persib tidak hanya mendapatkan pencetak gol, tetapi juga motor serangan yang bisa membuka ruang bagi pemain lain. Ia adalah kepingan puzzle yang hilang untuk melengkapi trio lini depan yang mematikan. DNA Madrid di tubuh Maung, Sergio Castel kobarkan misi remontada Persib versus Ratchaburi FC. Harapan Persib Bandung untuk melaju lebih jauh di ajang AFC Champions League 2 belum padam sepenuhnya. Pasca kekalahan telak 0-3 dari wakil Thailand Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar, optimisme justru datang dari rekrutan anyar asal Spanyol Sergio Castel. Penyerang jangkung bertinggi 188 cm yang lahir di kota Madrid ini menyatakan keyakinan kuat bahwa Persib memiliki segala syarat untuk melakukan comeback dramatis di hadapan puluhan ribu bobotoh pada leg kedua mendatang. Bagi Sergio Castel, mengejar defisit 3 gol bukanlah hal mustahil. Ia merujuk pada mentalitas tim-tim besar di tanah kelahirannya, terutama Real Madrid yang dikenal sebagai Raja Comeback atau Remontada di kompetisi Eropa. Saya yakin kami bisa mengalahkan mereka. Saya berasal dari Madrid, dan kalian tahu Real Madrid sering melakukan comeback seperti itu. Di sepak bola, selama masih ada waktu, segalanya bisa terjadi. Tegas Castel usai melakoni debutnya sebagai pemain pengganti di Thailand. Castel mengakui bahwa penampilan perdananya kemarin belum maksimal karena faktor adaptasi dan kelembaban udara yang ekstrim di Thailand. Namun dengan persiapan penuh di Bandung selama 1 pekan ke depan, ia berjanji akan memberikan performa yang jauh lebih tajam untuk membantu lini serang Maung Bandung yang belakangan dinilai kurang klinis. Tugas Persib di leg kedua yang akan digelar pada 18 Februari 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA memang tidak mudah. Skuad asuhan Boyan Hodak wajib menang dengan margin minimal 4 gol 4-0 untuk lolos langsung ke babak 8 besar. Pelatih Boyan Hodak pun menaruh harapan besar pada kematangan mental Castel. Kehadiran striker yang pernah membela Malaga CF dan Apollon Limassol ini diharapkan menjadi solusi instan bagi absennya produktivitas gol di lini depan. Selain faktor teknis di lapangan, Castel menekankan pentingnya atmosfer stadion yang angker bagi lawan. Ia meminta bobotoh untuk memerahkan GBLA dan memberikan tekanan mental bagi Ratchaburi FC sejak menit pertama. Kami membutuhkan energi mereka, bobotoh. Saya sudah melihat atmosfer laga kandang terakhir, itu luar biasa. Dengan dukungan penuh, keajaiban itu bisa kita ciptakan bersama di Bandung, tutup pemain berusia 30 tahun tersebut. Kini publik sepak bola Jawa Barat menantikan apakah DNA Madrid yang dibawa Sergio Castel mampu menginspirasi rekan-rekannya untuk mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan Persib di kancah Asia.
Tembok kokoh di GBLA. Federico Barba, kerasukan spirit Jay Itzes, usung misi clean sheet kontra Ratchaburi FC. Persib Bandung menolak menyerah. Menjelang laga hidup mati pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2, sorotan publik kini tertuju pada jantung pertahanan Maung Bandung. Bek asing asal Italia, Federico Barba, menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah menunjukkan transformasi performa yang luar biasa dalam sesi latihan tertutup dan laga domestik terakhir. Netizen dan bobotoh di media sosial bahkan menyematkan julukan baru bagi Barba. Ia dinilai sedang kerasukan spirit Jay Itzes, bek timnas Indonesia yang dikenal dengan ketenangan, penempatan posisi yang presisi, dan kepemimpinan di lini belakang. Komparasi ini muncul seiring dengan meningkatnya agresivitas Barba yang kini lebih vokal dan taktis dalam memimpin barisan pertahanan. Kekalahan 0-3 di markas Ratchaburi FC pada leg pertama meninggalkan luka mendalam sekaligus pelajaran berharga. Barba yang memikul tanggung jawab besar sebagai komando lini belakang menegaskan bahwa kesalahan di Thailand tidak akan terulang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Statistik menunjukkan bahwa Barba mulai menunjukkan gaya bermain ball-playing defender yang sangat mirip dengan profil Jay Itzes, mampu memutus serangan lawan sekaligus memulai distribusi bola dengan akurasi tinggi. Ketenanan inilah yang sangat dibutuhkan Persib untuk meredam serangan balik cepat Ratchaburi yang sempat membuat kocar-kacir pertahanan Maung Bandung di leg pertama. Di media sosial, optimisme bobotoh membubung tinggi. Tagar #BarbaItzes dan #CleanSheetGBLA mulai ramai digunakan. Para pendukung melihat adanya perubahan aura pada diri Barba yang kini tampak lebih menyatu dengan atmosfer sepak bola Asia. Analisis taktis dari beberapa pengamat sepak bola di platform X alias Twitter menyebutkan bahwa jika Barba mampu mempertahankan performa level Itzes ini, maka lini depan Ratchaburi yang dimotori pemain-pemain cepat akan menemui jalan buntu. Dukungan lini tengah yang lebih disiplin juga diprediksi akan membuat tugas Barba menjadi lebih solid. Sebagai pemain yang besar di kultur pertahanan Italia, Catenaccio, Federico Barba membawa disiplin tingkat tinggi. Ia dikabarkan menambah porsi latihan ekstra untuk mempelajari pergerakan penyerang lawan melalui rekaman video. Tekadnya untuk membalaskan kekalahan di Thailand bukan sekedar bualan, melainkan janji profesional kepada publik Bandung. Laga leg kedua pada 18 Februari mendatang diprediksi akan menjadi panggung pembuktian bagi Barba. Apakah spirit Jay Itzes yang melekat padanya mampu membawa Persib mencatatkan clean sheet krusial sekaligus membuka jalan bagi lini serang untuk mencetak gol kemenangan? Satu yang pasti, GBLA akan menjadi saksi apakah tembok Italia ini benar-benar mampu bertransformasi menjadi pahlawan yang membawa Persib mengukir sejarah comeback terbesar di kancah Asia. Nova Arianto, sang legenda Persib yang menjadi kompas John Herdman di timnas senior. Era baru tim nasional Indonesia di bawah komando pelatih kelas dunia John Herdman dipastikan tidak akan kehilangan identitas yang telah dibangun susah payah selama 5 tahun terakhir. Penunjukan Nova Arianto sebagai asisten pelatih utama bukan sekedar pengisi slot pelatih lokal, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewariskan visi, misi, dan mentalitas baja ala Shin Tae-yong atau STY kepada nahkoda baru asal Inggris tersebut. Namun di balik tugas taktisnya, kehadiran Nova membawa romansa tersendiri bagi publik sepak bola Jawa Barat. Nova Arianto adalah legenda abadi Persib Bandung, sosok si gendut donat yang pernah menjadi tembok karang tak tergoyahkan di lini pertahanan Maung Bandung. Karakter pantang menyerah yang ia tunjukkan saat berkostum biru kini ditransformasikan ke dalam peran manajerial yang krusial. Berdasarkan fakta terkini, PSSI secara resmi menugaskan Nova Arianto untuk berdiri tepat di samping John Herdman dalam menatap FIFA Series 2026. Penunjukan ini dinilai sangat tepat, mengingat Nova adalah murid pertama yang menyerap ilmu STY secara utuh. Kehadiran Nova diyakini akan menjadi kompas bagi Herdman dalam memahami fondasi mental yang telah tertanam kuat di benak para penggawa Garuda.
Sebagai aktor di balik transformasi fisik dan mental pemain Indonesia, tugas utama Nova kali ini adalah memastikan bahwa standar disiplin tinggi dan winning mentality yang diwariskan STY tidak luntur. Nova Arianto adalah pemegang kunci transisi ini. Ia membawa catatan detil mengenai blueprint keberhasilan era sebelumnya, mulai dari manajemen ruang ganti hingga ketahanan mental pemain di bawah tekanan, ungkap salah satu pengamat sepak bola nasional. Meskipun John Herdman datang dengan reputasi mentereng membawa Kanada ke Piala Dunia, tantangan di Asia Tenggara memiliki keunikan tersendiri. Disinilah peran Nova Arianto sebagai figur yang besar di atmosfer kompetisi Indonesia, terutama saat menjadi ikon di Persib, menjadi sangat krusial. Ia berperan sebagai penjaga visi jangka panjang PSSI agar filosofi bermain yang agresif tetap terjaga. Nova diharapkan mampu menyingkronkan metode latihan Herdman dengan pola pendekatan psikologis yang selama ini efektif. Dengan kata lain, Nova adalah benang merah yang menjahit kesuksesan masa lalu dengan ambisi masa depan. Kehadiran sosok yang pernah menjadi pujaan bobotoh ini di bangku cadangan memberikan rasa aman bagi para pemain. Mereka melihat Nova bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai kakak sekaligus mentor yang sudah membuktikan loyalitasnya pada sepak bola nasional sejak masih aktif bermain. PSSI menegaskan bahwa penunjukan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kualitas pelatih lokal yang telah matang melalui proses magang panjang. Dengan menempatkan Nova Arianto, sosok yang paling paham isi kepala STY, sekaligus memahami denyut nadi sepak bola Indonesia, PSSI telah melakukan langkah mitigasi risiko yang cerdas. Ini bukan tentang meniru masa lalu, melainkan mengintegrasikan kekuatan mental lama dengan kecerdasan taktis baru untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah dunia.